Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Suryo Aji, NIM 2017 323. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kebetulan saat ini saya ingin mereview buku mengenai penyelesaian sengketa alternatif. Ini merupakan tugas kuliah MAPS kelas G yang diampu oleh Ibu Tino. Selanjutnya, buku ini merupakan buku ajar dari Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2016. Jadi buku ini cukup lengkap karena memang ini merupakan ruang lingkup penyelesaian sengketa alternatif. Adapun di sini membahas mengenai arbitrase lanjutan, mediasi lanjutan, konsiliasi, negosiasi. Itu merupakan pembahasan di buku ini. Baiklah, selanjutnya dalam aspek arbitrase, di pertama itu menjelaskan mengenai latar belakang sejarah arbitrase di Indonesia, yang mana pada waktu pemerintahan Hindia Belanda menguasai Indonesia, itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pasal 131 dan 136 Indiciestas Regeling. Berdasarkan IS tersebut ditetapkan bahwa bagi golongan Eropa dan mereka yang disamakan dengan golongan Eropa berlaku hukum di negeri Belanda yang juga disebut hukum Barat. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra dan mereka yang disamakan dengan golongan Bumi Putra berlaku hukum ada mereka masing-masing. Selanjutnya, bagi golongan Cina dan Timur Asing lainnya berlaku hukum Barat tanpa pengecualian. Apabila ada kepentingan sosial yang dibutuhkan, maka golongan Bumi Putra dapat juga berlaku hukum Barat. Itu merupakan sejarah arbitrase munculnya arbitrase di Indonesia. Berbicara tentang arbitrase di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sejarah arbitrase di negeri Belanda. Arbitrase di Indonesia juga berkembang sejak tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia ataupun BANI. Ini bermula 7 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, buku ini juga membahas mengenai beberapa sumber hukum dan landasan umum arbitrase. Yang pertama ada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945, ada pasal 377 HIR dan 705 RBG. Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam pasal 377 HIR atau pasal 705 BG yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia atau Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase, maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa. Itu salah satu contoh pasalnya. Ada juga penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, serta pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu beberapa aturan hukum ataupun landasan hukum tentang arbitrase. Adapun di sini juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip umum arbitrase, yang mana ada prinsip otonomi, para pihak memilih forum arbitrase, tempat arbitrase, hukum yang berlaku, arbitrator, itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Adapun prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat privat and confidential. Itu merupakan beberapa prinsip yang terdapat dalam buku ini. Adapun di sini juga dijelaskan mengenai pengertian arbitrase, yang mana terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, saya sebutkan beberapa. Yang pertama, ada prosedur tidak berbelit sehingga putusan akan cepat didapat. Adapun biaya yang lebih murah, putusan tidak diekspos di depan umum. Itu merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan. Itu merupakan kelebihan dari arbitrase itu sendiri. Ya mungkin itu cukup mengenai review buku arbitrase ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.